Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang surah Al-Balad ayat 1-10. Mari kita simak penjelasannya. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut kota Mekah, yang merupakan kota suci dan tempat diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah juga menjadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Kota Mekah memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota lain, seperti adanya Ka'bah, Masjidil Haram, Bukit Syofa dan Marwah, Zam-Zam, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kota Mekah untuk menegaskan kebenaran dan pentingnya apa yang akan disampaikannya selanjutnya. Ayat 2. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu, Muhammad, bertempat di kota Mekah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan sumpahnya dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertempat di kota Mekah, yaitu tempat kelahiran, asal-usul, dan tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan peperangan di kota Mekah, yang sebelumnya diharamkan bagi orang-orang yang berihram. Hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir dan menyucikannya dari berhala-berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kecintaan dan kehormatannya kepada beliau, serta untuk menguatkan hati dan semangat beliau dalam menyampaikan risalahnya. Ayat 3. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi sumpahnya dengan menyebut hubungan kekerabatan antara bapak dan anak, yang merupakan hubungan yang paling dekat dan paling kuat di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam pasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan, yang saling mencintai dan menyayangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keturunan kepada manusia, yang merupakan nikmat dan hiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hubungan kekerabatan untuk mengingatkan manusia bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Dan bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan dan mengatur mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut hubungan kekerabatan untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap keluarganya, seperti memberi nafkah, mendidik, dan berbuat baik. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Setelah bersumpah dengan 3 hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa yang menjadi tujuan sumpahnya, yaitu untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kata kabad di sini bermakna kesulitan, kesusahan, atau penderitaan yang dialami manusia sejak lahir hingga mati. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah, membutuhkan, dan terbatas. Manusia mengalami berbagai macam cobaan, ujian, dan godaan dalam hidupnya, baik dari dirinya sendiri, lingkungannya, maupun makhluk lainnya. Manusia juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan, mengejar cita-cita, dan menggapai kebahagiaan. Manusia juga harus bertanggung jawab atas amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Semua ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam susah payah. Ayat 5. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang sikap manusia yang sombong, kufur, dan lalai dengan nikmat yang telah diberikannya. Manusia yang demikian menyangka bahwa dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Manusia yang demikian menganggap bahwa segala sesuatu yang dimilikinya, seperti harta, pangkat, ilmu, atau kekuatan, adalah hasil dari usaha dan kemampuannya sendiri.
Manusia yang demikian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada perintahnya, dan tidak takut kepada ancamannya. Manusia yang demikian lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemelihara, dan penguasa segala sesuatu, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha adil. Ayat 6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dari sikap manusia yang sombong dan kufur, yaitu dengan mengatakan bahwa dia telah menghabiskan harta yang banyak. Kata lubada di sini bermakna banyak, melimpah, atau berlebihan. Manusia yang demikian menyombongkan diri dengan harta yang dimilikinya, dan menganggap bahwa harta itu adalah sumber kekuatan, kehormatan, dan kebahagiaannya. Manusia yang demikian tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau membantu orang-orang miskin dan fakir, dan tidak mau berbagi dengan kerabat dan tetangganya. Manusia yang demikian lupa bahwa harta itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat diambil dan diperhitungkan olehnya. Ayat 7. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan lagi tentang sikap manusia yang sombong dan kufur, yaitu dengan menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya. Manusia yang demikian merasa aman dan bebas dari pengawasan dan pertanggungjawaban. Manusia yang demikian berbuat sesuka hatinya, tanpa mempedulikan syariat dan akibatnya. Manusia yang demikian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha melihat segala perbuatan dan niatnya. Manusia yang demikian juga tidak peduli dengan pandangan dan hak-hak orang lain, yang juga menjadi saksi atas perbuatannya. Ayat 8. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu nikmat yang telah diberikannya kepada manusia, yaitu dua mata. Mata adalah salah satu anggota tubuh yang sangat penting dan berguna bagi manusia. Dengan mata, manusia dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik yang indah maupun yang buruk, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Dengan mata, manusia dapat mengenal dan membedakan berbagai macam warna, bentuk, ukuran, dan jarak. Dengan mata, manusia dapat menikmati dan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti langit, bintang, bulan, matahari, gunung, laut, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dengan mata, manusia dapat belajar dan mengembangkan ilmu dan pengetahuannya. Dengan mata, manusia dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan mata, manusia dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dengan mata, manusia dapat melihat tanda-tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 9. Walisanan wa syafatain. Dan lidah dan dua bibir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat lain yang telah diberikannya kepada manusia, yaitu lidah dan dua bibir. Lidah dan bibir adalah anggota tubuh yang berperan dalam proses bicara dan komunikasi. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat mengucapkan berbagai macam kata dan kalimat, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang benar maupun yang salah, baik yang halal maupun yang haram. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginannya kepada orang lain. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat mengajak dan menasihati orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat berzikir, bertasbih, bertaubat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dengan lidah dan bibir, manusia dapat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Ayat 10. Wahadainahun najdain. Dan kami telah memberikan petunjuk kepadanya, kepada dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat lain yang telah diberikannya kepada manusia, yaitu petunjuk dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang manfaat dan yang mudarat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu dan syariatnya, yang mengandung ajaran dan hukum yang lengkap dan sempurna, yang dapat membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para rasul dan nabinya, yang menjadi contoh dan teladan bagi manusia dalam beriman dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kebebasan dan kehendak kepada manusia, untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya, apakah jalan yang lurus atau jalan yang sesat, apakah jalan yang naik atau jalan yang turun, apakah jalan yang menuju surga atau jalan yang menuju neraka. Demikianlah naskah video yang saya buat untuk Anda tentang surah Al-Balad. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, follow dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.